AFC dukung pencalonan kembali Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA. Federasi Sepak Bola Asia AFC menyatakan dukungan kepada Presiden FIFA yakni Gianni Infantino yang akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan 2023. Infantino yang sudah menjabat 2 periode sebagai Presiden FIFA baru-baru ini kembali mengumumkan niatnya untuk ikut bertarung dalam pemilihan pada tahun mendatang. Keputusan tersebut disambut baik oleh Sheikh Salman selaku presiden dari AFC dan akan sepenuh hati mendukung Infantino kembali. Kilas Hoffenheim Bayer Leverkusen amankan tiket Liga Champion. Bayer Leverkusen berhasil mengamankan tiket ke Liga Champion pada musim depan setelah 2 tahun absen dari kompetisi bergengsi tersebut. Kepastian langkah Bayer Leverkusen di babak Liga Champion ini diperoleh setelah kemenangan Leverkusen dari Hoffenheim dengan torehan 61 angka serta dengan 1 pertandingan tersisa di musim kompetisi ini. Kini unggul 6 angka dari Freiburg di peringkat yang keempat dan jelas sudah memastikan langkah ke babak penyisihan grup Liga Champion pada musim mendatang. Rangnick salahkan Dewan Direksi yang abaikan rekomendasi belanja pemain. Pelatih sementara Manchester United yakni Ralf Rangnick mengklaim Dewan Direksi Manchester United menolak rekomendasinya untuk merekrut striker pada Januari kemarin. Ini menjadi salah satu alasan Manchester United kehilangan kesempatan tampil di Liga Champions pada musim mendatang. Rangnick mengakui dirinya telah meminta klub harus mencari bala bantuan di hari-hari terakhir jendela bursa transfer. Ini usai Mason Greenwood diskors, Edison Cavani menderita cedera dan Anthony Martial malah pergi ke Sevilla dengan status pinjaman. Rangnick mengindikasikan Departemen Pemandu Bakat Manchester United merasa tidak ada pemain yang cocok di pasar yang mungkin tersedia. Jurgen Klopp, quadruple memang tidak mungkin digapai. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp menegaskan bahwa quadruple memang sulit untuk digapai. Pelatih Jerman mengungkapkan itu usai The Reds ditahan imbang oleh Tottenham Hotspur. Klopp mengungkapkan betapa sedihnya kondisi ruang ganti dari Liverpool, tetapi manajer 54 tahun itu juga memberikan pengertian kepada para pemain asuhannya bahwa 4 gelar dalam satu musim di Inggris merupakan suatu hal yang mustahil. Liverpool masih akan berada di 2 final di musim ini. Di Piala FA mereka akan melawan Chelsea dan Mohamed Salah dan kawan-kawan akan melawan Real Madrid di final Liga Champions. Manchester City jauhi Liverpool. Manchester City berpesta 5 gol saat menghadapi Newcastle United. Kemenangan ini membuat Manchester City ke puncak klasemen Liga Inggris menjauhi Liverpool. Manchester City mampu mencetakkan 2 gol di babak pertama, 4 gol dari Raheem Sterling dan juga Aymeric Laporte. Dan Manchester City mencetakkan 3 gol lagi di babak yang kedua. Ketiga gol itu lahir dari Rodri, lalu Phil Foden dan juga Raheem Sterling. Kemenangan 5-0 atas Newcastle United membuat Manchester City kembali ke puncak klasemen dan Manchester City biru mengumpulkan 86 poin, menjauhi kejaran Liverpool yang meraih 83 poin di urutan yang kedua dan kini laga tersisa 3 laga lagi. Manchester City dihantam badai cedera, 3 back absen sampai akhir musim. Manchester City mendapatkan pukulan di tengah upayanya mengejar gelar Liga Inggris. Ruben Dias, John Stones dan juga Kyle Walker harus mengakhiri musim lebih awal karena cedera. Ruben Dias jadi tumbal kemenangan City atas Newcastle United. Bek asal Portugal itu harus ditarik keluar saat pergantian babak karena masalah otot dalam pertandingan di Etihad Stadium tersebut. Manajer City yakni Pep Guardiola memastikan timnya tidak akan diperkuat 3 bek tersebut di 3 pertandingan tersisa Liga Inggris musim ini. Guardiola, semua orang di Inggris dukung Liverpool juara. Pep Guardiola menilai Manchester City bukanlah pilihan publik Inggris soal juara Liga Inggris. Dia menyebut orang-orang di sana lebih suka Liverpool yang juara. Manchester City dan Liverpool kembali terlihat dalam persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris. City kini tengah memimpin klasemen dengan koleksi 86 poin, unggul 3 angka dari Liverpool yang berada di urutan yang kedua. Dan Guardiola menilai publik Inggris lebih suka Liverpool yang juara ketimbang dari Manchester City. Faktor sejarah disebut menjadi penyebabnya. Kalahkan Leicester, Everton keluar dari zona degradasi.
Everton berhasil keluar dari zona degradasi untuk sementara waktu setelah berhasil mengalahkan Leicester City 2-1 di ajang Liga Inggris. The Toffees masih jauh dari kata aman, namun tambahan 3 poin ini mengangkat moral dari skuad asuhan dari Frank Lampard. Everton masih menyisakan laga melawan Watford, Brentford, Crystal Palace, dan juga Arsenal. Arsenal tempel ketat Chelsea. Arsenal menjaga posisi mereka di zona 4 besar usai mengalahkan Leeds United pada pekan ke-35 Liga Premier Inggris. 2 gol cepat Andy Keita di laga ini memastikan The Gunners meraih 3 poin. Hasil ini membuat Arsenal kukuh di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 66 poin dan menempel ketat Chelsea yang berada di urutan ketiga dengan hanya selisih 1 angka. Atletico Madrid menangi Derby Madrid. Atletico Madrid berhasil mengalahkan Real Madrid 1-0 pada laga pekan ke-35 La Liga Spanyol musim ini. Hasil ini membuat skuad asuhan dari Diego Simeone selangkah lagi mengunci tiket ke Liga Champions pada musim depan. Bermain di Wanda Metropolitano, Atletico menang berkat gol tunggal dari Yannick Carrasco dari titik putih di menit ke-40. Bagi Atletico, tambahan 3 poin membuat mereka kukuh di posisi keempat klasemen dengan torehan 64 poin. AC Milan kembali ke puncak klasemen. AC Milan semakin dekat dengan Scudetto. Milan kembali ke puncak klasemen Liga Italia dan tinggal butuh 4 angka lagi untuk bisa mengunci gelar juara. Terbaru AC Milan menang dengan skor 3-1 atas Hellas Verona. Rossoneri pun merebut kembali Capolista dari tangan Inter Milan. Milan kembali ke puncak klasemen Liga Italia dengan koleksi 80 poin, unggul 2 angka dari Inter Milan. Dengan 2 pertandingan yang tersisa, AC Milan semakin dekat dengan gelar juara Liga Italia. Pasukan dari Stefano Pioli itu tinggal butuh tambahan 4 poin untuk bisa mengunci Scudetto. Ibunda Mbappe bantah kabar Mbappe sudah sepakati kontrak baru dengan PSG. Beredar kabar jika Mbappe sudah menemukan kesepakatan untuk memperpanjang kontrak dan akan tetap bertahan di PSG sampai tahun 2024. Namun kabar ini langsung dibantah oleh sang ibunda yakni Faiza Lamari. Kabar soal Kylian Mbappe yang sudah setuju untuk memperpanjang kontrak baru bersama PSG adalah sebuah berita yang keliru, ujar pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh sang ibunda. Walau sang ibu sudah membantah bahwa Mbappe akan menambah masa baktinya dengan PSG, publik sepertinya tak perlu lagi menunggu waktu lama untuk tahu keputusan apa yang akan diambil pemain berpaspor Perancis tersebut. Pasalnya, menurut Fabrizio Romano, Mbappe akan menemukan sikapnya dalam waktu yang dekat ini. Xavi ingin Barcelona finish sebagai runner-up. Barcelona dipastikan bakal tampil di Liga Champions musim depan berkat kemenangan 2-1 atas Real Betis. Barcelona pun dipastikan finish 4 besar atau zona Liga Champions di papan klasemen La Liga. Kendati begitu, pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez masih memiliki ambisi tambahan terkait capaian Sergio Busquets dan kawan-kawan pada musim ini. Ex-pelatih dari Al Sadd itu bertekad untuk mengantarkan Barcelona mengakhiri La Liga musim ini sebagai runner-up. Diketahui Blaugrana memang belum sepenuhnya nyaman dan menempati peringkat kedua klasemen sementara La Liga. Susul Newcastle dan West Ham, Fulham kini juga inginkan Jesse Lingard. Fulham telah bergabung dalam perburuan untuk gelandang Manchester United yakni Jesse Lingard. Lingard diketahui akan meninggalkan Old Trafford pada akhir musim nanti ketika kontraknya berakhir. Dilansir dari Tribal Football, Lingard masih ingin bertahan di kompetisi Liga Inggris, dan kala itu juga melaporkan bahwa Fulham yang baru saja promosi telah memantau situasinya. The Cottagers bergabung dalam perlombaan untuk bintang Inggris itu bersama dengan West Ham United dan juga Newcastle United. Rafinha akan memaksa pindah dari Leeds United menuju Barcelona. Pemain sayap Leeds United yakni Rafinha bertekad untuk memaksakan kepindahannya menuju Barcelona. Bahkan jika tim asuhan dari DC Mars tetap berada di papan atas musim depan, itu mungkin tidak cukup untuk mempertahankan pemain asal Brasil tersebut tinggal di Elland Road. Rafinha fokus untuk mempertahankan Leeds United di Liga Inggris musim ini. Dan sang gelandang juga berterima kasih kepada klub karena telah membuka pintu ke Liga Inggris untuk dirinya.
tapi dia tetap bersikukuh akan meninggalkan Leeds United untuk pindah menuju Barcelona. Gagal melulu di UCL, Kevin De Bruyne disarankan gabung ke Liverpool. Ex-striker Liverpool yakni Stan Collymore menyatakan dirinya sudah pernah menyarankan kepada Kevin De Bruyne agar pergi dari Manchester City dan pindah menuju Liverpool. Collymore mengaku saat itu sarannya ditertawakan oleh banyak fans. Kini Kevin De Bruyne masih belum bisa meraih gelar Liga Champions bersama Manchester City. Stan Collymore pun akhirnya kembali menyarankan kepada pemain asal Belgia itu untuk pindah saja ke klub yang lain yang punya tradisi juara lebih baik ketimbang City di Eropa seperti contohnya Liverpool. Diketahui City memang sudah berhasil mendominasi kompetisi domestik di Liga Inggris, akan tetapi mereka tak beruntung di pentas Liga Champions. Mereka kerap terhenti di fase knockout, seperti pada tahun ini di mana mereka dikalahkan oleh Real Madrid di babak semifinal. Dan musim lalu City sempat masuk ke final, tapi mereka kalah dari sang rival senegaranya yakni Chelsea. Itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.